Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji syukur kepada Tuhan yang baik, yang sudah menyertai dan memberkati kita. Waktu ini, waktu untuk kita sama-sama mempelajari serta merenungkan firman Tuhan. Semoga apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, ini menjadi satu nasihat bagi kita. Mari kita teruskan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa di syurga, terpujilah Tuhan yang baik. Berkati kami saat ini. Saat kami mendengar firman-Mu, biar kami mengerti satu persatu apapun nasihat-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah mengikuti dalam beberapa hari pelajaran-pelajaran yang begitu menarik. Dan hari ini, satu lagi pelajaran yang akan kita sama-sama renungkan dan semoga menjadi kekuatan dan nasihat bagi kita. Judul firman Tuhan pada hari ini adalah Anak yang Hilang, Januari 18. Di dalam firman Tuhan, Lukas 15 ayat 11 hingga 13 berkata, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Firman Tuhan memberikan satu perumpamaan kepada kita. Ada satu cerita yang hampir sama ceritanya. Berkata, seorang yang bernama Kenneth Bailey, seorang pakar perjanjian baru yang telah tinggal di Timur Tengah selama beberapa tahun, berulang alik bertanya kepada orang ramai, apakah maknanya jika seorang anak lelaki meminta harta warisan bapaknya? Jawabannya sentiasa sama. Maksud permintaan itu adalah sama seperti berkata, Bapak, saya berharap Bapak mati. Tambahan pula, anak lelaki yang lebih muda mempunyai peluang yang sangat sedikit untuk menerima harta warisan karena kebanyakannya diterima oleh anak sulung. Oleh itu, permintaan berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku, menunjukkan satu sikap biadab yang sangat jelas. Nah, saudara yang terkasih, namun lelaki muda itu melakukan sesuatu yang lebih teruk. Ungkapan menjual seluruh bahagian itu, sinagos, menunjukkan bahwa dia menjual harta warisan dan menukar harta warisannya kepada uang tunai. Kemudian dia meninggalkan rumah untuk mensia-siakan uang tunainya. Ini merupakan pelanggaran yang terang-terangan terhadap tradisi Yahudi. Mishnah, koleksi warisan lisan Yahudi yang dikumpul selama berabad-abad, menyatakan bahwa apabila bapak memutuskan untuk memberikan harta warisan kepada anak lelakinya semasa hayatnya, bapak itu tidak boleh menjual harta warisan itu karena telah diserahkan kepada keturunannya. Anak lelakinya juga tidak boleh menjual harta warisan ini karena masih di bawah kawalan bapak. Sebarang operasi menjual hanya dibenarkan selepas kematian bapak. Jadi saudara-saudara yang terkasih, kisah selanjutnya ayat 14 hingga 24 sudah diketahui bahwa anak lelaki yang hilang itu mensia-siakan semuanya. Dia menderita kelaparan dan kesengsaraan dan akhirnya memberi makan babi. Pada suatu hari, dia kembali sadar semula dan memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya, bukan lagi sebagai anak, tetapi sebagai hamba. Saudara-saudara, bapak itu tidak menegur kelakuan yang keji itu,
Tetapi ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 20. Dia memakaikan anak lakinya pakaian yang indah, sendal dan cincin kuasa, mengadakan pesta besar untuk menggembirakan semua orang. Perumpamaan itu boleh berlaku kepada setiap kita yang pada suatu ketika memutuskan untuk meninggalkan Bapa Surgawi kita dan menggunakan karunia-Nya untuk kepuasan diri. Mungkin Anda merasa telah jauh daripada Tuhan dan Anda merasa tidak layak untuk kembali kepadanya. Jadi saudaraku, pelajaran cerita hari ini sangat besar, tapi bukanlah menjadi penghalang untuk Bapa menerima kembali. Tuhan bersedia mengampuni Anda, berlari ke arah Anda, merangkul Anda, dan mencium Anda supaya Anda menikmati keadaan sebenar dalam kehidupan saudara. Seperti anak lelaki yang dikasihi. Saudara-saudara, mari kita sama-sama renungkan pelajaran hari ini. Bahwa walau bagaimanapun hilangnya kita daripada Tuhan, tangan Tuhan terbuka luas untuk kembali menerima kita yang hilang. Sama seperti cerita dalam firman Tuhan dan juga perumpamaan yang sudah kita dengar, bahwa seorang bapa apabila anaknya sudah hilang tetapi kembali lagi kepada bapaknya, dari jauh lagi dia senyum terus, lalu bahagia dan menerima kembali, menjemput anak itu datang kepadanya. Saat ini Tuhan menjemput saudara-saudara yang semakin jauh daripada Tuhan. Kembalilah kepada Yesus Kristus, karena Yesus Kristus menantikan kamu. Dia tidak marah, dia tidak akan menghukum, tapi dia akan membawa kamu lebih dekat dan rasa nyaman. Inilah pelajaran hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Engkau berkati kami agar senantiasa akan ingat kepada Yesus dan tidak hilang. Apabila kami hilang, kami akan kembali kepadamu dengan hati yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa mendengar doa ini. Sertai kami hari ini dalam apapun. Dalam nama Yesus. Amin.